Allah akan disampaikan oleh tamu kita, tamu mulia, yaitu Al-Habib Bagir bin Idrus Al-Idrus yang datang dari Jakarta. Dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini Allah kumpulkan kita di majlis yang penuh barakah, majlis Ratibul Haddad, yang insyaallah majlis ini menjadikan kita semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita semakin dekat dengan para salafun saleh, wabil khusus ya semakin dekat kepada sahibul ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sampai turun sampai ke salafun saleh yang kita alami, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada beliau dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kita berada di bulan yang agung, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Ar-Rajab Syahrullah, Ar-Rajab Syahrul Maghfirah. Rajab ini adalah bulannya Allah, bulan ampunan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu ampunannya bagi siapapun hambanya yang ingin dekat lagi dengan Allah. Dibuka lebar-lebar. Bagi siapapun yang penuh dosa di bulan ini Allah buka. Mau dosa kecil, mau dosa besar, mau dosa banyak, mau dosa sedikit, semuanya ketika dia ingin kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa mereka semua, atau dosa kita semua hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ulama menyatakan bahwa barang siapa yang di bulan Rajab keluar daripada bulan Rajab tidak dapat ampunan, maka orang tersebut adalah orang yang celaka. Kenapa? Karena di bulan yang penuh ampunan dia tidak dapat ampunan. Bagaimana bulan-bulan yang lain? Harapannya sudah penipis. Waliyauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah Allah masih berikan kita hidayah, taufik, hidayah sehingga Allah kumpulkan kita di majlis, di mana majlis ini adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Malam hari ini juga kita memperingati daripada Isra wal Mi'raj daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana saya tidak akan panjang lebar tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Kita sudah sering dengar cerita tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Bahkan tadi dibacakan daripada ayat Al-Quran surat Al-Isra yang menceritakan sedikit gambaran daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'un basir. Allah menyatakan bahwa Allah memperjalankan sendiri Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Jadi begini, kita kalau melihat Isra wal Mi'raj kan seakan-akan perjalanan seakan-akan perjalanan yang nggak masuk di akal, betul nggak? Karena perjalanan yang jauh ditempuh dengan waktu yang singkat. Sebenarnya bukan nggak masuk di akal, sebenarnya sangat masuk di akal. Kok bisa? Iya, begini saya kasih ilustrasi. Di sini paling kaya di sini siapa? Haji siapa? Terkenal kaya. Contohlah Haji Isam lah ya, tahu semua kalau Haji Isam ya, Kalimantan lah. Ya, Haji Isam kaya raya betul. Ada satu misal marbot, ini orang miskin. Marbot musola, langgar, miskin, nggak punya duit, tidurnya di langgar, ya makannya dari makan warga, ya tahu-tahu 15 hari hilang, nggak ada di musola. Pulang-pulang pakai gamis baru, pakai peci baru, minyak wangi baru. Begitu kita pasti nanya kan, ini orang kemana 15 hari, betul? Begitu kita tanya, kan kita sifat kita itu pasti pingin tahu, betul nggak? Ente dari mana kalau bahasa Jakarta? Dari mana aja 15 hari kok ngilang dari langgar?
Terus dia bilang, saya habis pulang umroh. Percaya nggak? Ya orang gila, betul. Betul nggak? Kenapa nggak mampu? Tapi ketika dia bilang, saya berangkat umroh, diumrohin Haji Isam. Percaya nggak? Kenapa? Karena Haji Isam mampu. Paham? Kalau kita berbicara Nabi Muhammad manusia. Manusia makhluk. Tapi di sini Allah yang memperjalankan, artinya apa? Ya masuk di akal. Karena Allah maha mampu. Paham? Kalau berbicara Allah, semuanya masuk di akal. Kalau kita berbicara manusia, nggak masuk di akal. Kenapa? Manusia ada keterbatasan. Hatta Nabi Muhammad. Artinya makhluk ada keterbatasan, ada titik lemahnya, ada kekurangannya. Tapi kalau sang Khalik pencipta, nggak ada. Betul? Nah itulah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Perjalanan yang sangat masuk di akal. Dan ketika Nabi pulang membawa perintah sholat. Ini jangan sampai kita tinggalkan. Ini yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai kita tinggalkan sholat. Sesusah-susahnya kita. Sesulit-sulitnya kita. Sesakit-sakitnya kita. Jangan sampai kita tinggalin sholat selagi kita masih sadar. Kecuali sudah nggak sadar, ya koma baru. Kalau masih sadar, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena perintah sholat ini adalah perintah yang agung sehingga Allah langsung mengundang Nabi besar Muhammad SAW tanpa melalui wahyu, tanpa melalui malaikat Jibril, langsung. Ya. Dan inilah sholat ini adalah perjumpaan kita dengan Allah. As-sholat mi'rajul mu'min. Sholat ini adalah perjumpaan. Kalau Nabi mi'rajnya ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin ketemu Allah, hakikatnya adalah ketika sholat. Itu kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman karena kita penuh dosa, kita ini kelasan kita ini penuh dengan dosa, sehingga kita kalau sholat biasa aja. Bahkan kadang-kadang hati kita, otak kita kemana-mana. Sholat, tapi pikiran kita lapar belum makan. Ini istri masak apa ya? Betul gak? Ikannya udah digoreng belum? Kalau kita, padahal kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah. Enggak, kalau masalah begitu, masalah pikiran, kita berusaha. Yang penting jangan sampai kita tinggalin sholat. Habib, bagaimana terus cara mensterilkan pikiran kita, betul nggak? Ini yang ada pertanyaan di kita. Iya, Bib. Kadang kita sholat mikirnya itu toko udah laku berapa biji, betul nggak? Baju udah laku berapa biji, benar nggak? Kita kelasan gitu. Sawit, yang punya sawit saya sudah panen belum ya? Udah ada yang ngambil, macam-macam kalau kita. Nah, bagaimana caranya minimal otak kita nggak berpikir seperti itu? Cara untuk kita kelasan kita ini, saya mau kasih tahu, mau nggak Pak? Biar kita supaya khusyuk ketika sholat. Cara untuk kelasan kita, ketika kita membaca surat yang ada di dalam bacaan sholat, maka telinga kita fokus terhadap bacaan tersebut. Ini cara khusyuk. Misal contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Lisan mengucapkan Bismillah, telinga dengerin. Otak otomatis terfokus kepada Bismillah. Ada nggak tahu goreng di situ? Hilang. Ada nggak ketupat kandangan? Hilang. Kenapa? Fokus kita ke Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagi kelasan kita yang orang awam, orang bodoh. Tapi kalau bagi kelasan aulia wa sholihin, ya cara mereka adalah meresapi, menghayati makna dari setiap bacaan. Tapi bagi kelasan kita cukup fokus dengerin apa yang kita baca. Insya Allah kita bisa khusyuk. Nah, yang kedua, kita memperingati daripada khol. Salah satu putra terbaik daripada Kalimantan. Permata Kalimantan. Permatanya Nabi besar Muhammad SAW. Yang Allah turunkan di Kalimantan. Khususnya di Sekumpul Kalimantan Selatan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya nggak kita? Percaya nggak tentang derajatnya beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Apa sih penyebab beliau dicintai sama Allah? Penyebabnya cuma satu. Penyebabnya beliau mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Tindak tanduk beliau ngikutin Nabi besar Muhammad. Antum kalau buka kitab Sama'il Muhammadiyah,
ya yang Imam Tirmizi tentang hadis-hadis Nabi, hadis-hadis yang menjelaskan tentang gambaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita baca itu ada di dalam diri guru kita, Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Senyum beliau menggambarkan senyumannya, caranya senyumnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau menggambarkan ucapannya Nabi besar Muhammad. Apa itu? Dikatakan di dalam kitab Maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdak. Tahu nggak artinya? Nabi besar Muhammad itu kalau udah berbicara, ahlal wara itu manis ucapannya. Saya walaupun bahasa Banjar sedikit-sedikit paham, tapi kalau ngelihat video ceramahnya beliau, Guru Zaini, itu enak aja. Maaf, kadang-kadang orang yang nggak paham pun merasakan enak. Ini menyontohkan siapa? Ucapan Nabi besar Muhammad. Nggak ada itu dalam ceramahnya Guru Zaini caci maki orang, nggak ada. Nggak ada itu dalam ceramahnya Guru Zaini hasut orang, nggak ada. Nggak ada tuh ceramahnya Guru Zaini untuk benci orang, nggak ada. Nggak ada. Betul nggak? Ada nggak Guru Zaini bilang saya benci si fulan, ayo benci semua sama si fulan? Nggak ada. Ini menunjukkan bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau berbicara halal wara mantiqan wa asdaq, jujur. Sehingga wajar beliau diterima semua kalangan. Semua kalangan, mau kalangan pejabat, orang miskin, orang kaya, pas-pasan, betul. Semua cinta kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau peneladanannya kepada Nabi besar Muhammad itu sungguh-sungguh, nggak kayak kita. Kalau kita ngaku cinta Nabi, ngaku neladanin Nabi, tapi kehidupan kita jauh daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah memuliakan beliau. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Guru Zaini sudah wafat 21 tahun yang lalu, betul? Kemarin haul 21 tahun. Kita lihat setiap tahun haul beliau bertambah. Itu kalau orang soleh seperti itu haulnya. Nggak mungkin berkurang. Walaupun ada goncangan-goncangan, fitnahan, nggak merubah. Karena manusia itu yang gerakkan hatinya Allah. Paham? Kalau Allah sudah cinta, hatta manusia memusuhin sedunia, tetap orang tersebut mulia. Nggak bisa dikutik-kutik. Betul? Saya lihat salah satu daripada kemuliaan beliau, jutaan manusia datang ke sekumpul dengan satu di dalam hatinya, rasa cinta. Betul? Kedamaian. Betul gak? Betul gak? Betul gak? Gak ada yang musuh-musuhan. Gak ada yang benci-bencian. Ada di hall tonjok-tonjokan, pukul-pukulan. Hah? Ada nggak hallnya Guru Zaini berantem orang, pukul-pukulan? Hah? Gak ada. Luar biasa. Jutaan manusia bisa damai. Kita, saya mau tanya deh, sini ada Pak RW nggak? Nggak ada. RT aja kadang-kadang satu RT aja nggak bisa damaiin semua. Ada aja yang musuhan, betul nggak? Betul nggak? Hah? Ada aja yang musuh-musuhan, sebelah rumah musuh-musuhan. Satu RT aja kita nggak bisa jadiin rukun semua. Betul nggak? Ada aja yang selisih paham. Nggak usah tinggi-tinggi, satu lurah, satu camat, nggak usah tinggi-tinggi deh. Satu RT aja kadang sebelahan musuh-musuhan. Ini Guru Zaini sudah wafat 21 tahun yang lalu, jutaan manusia berdamai. Bahkan saling mencintai. Betul? Nggak kenal saling menghormati. Nggak kenal saling mencintai, saling membantu. Kita, di lingkungan kita, saling kenal, saling benci. Betul? Betul nggak? Maaf, kata presiden aja nggak bisa. Coba bisa bikin, nggak usah jutaan manusia deh. Presiden, 1000 orang aja deh, bikin damai, adem, rukun, nggak ada benci, bisa nggak? Susah, karena karakter orang masing-masing. Tapi lihat, guru kita, jutaan manusia penuh dengan cinta.
Bahkan mereka saling membantu, nggak kenal saling membantu. Yang kita bingung, yang kenal musuh-musuhan. Betul. Kan bingung gitu. Satu RT, satu RW, kenal. Sebelahan, kadang ada hubungan keluarga, gara-gara urusan dunia musuhan. Nah, lihat kemuliaan beliau. Mendamaikan. Karena apa? Hidup beliau, menyerahkan hidup beliau untuk berkhidmah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Menyebarkan kasih sayang, menebarkan kecintaan, tidak menyebarkan kebencian, itu yang harus kita tanamkan. Mereka tidak pernah menyebarkan kebencian. Karena yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah kecintaan, bukan kebencian. Itu salah satu daripada kemuliaan beliau. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya sendiri pernah merasakan daripada karomah daripada beliau. Masih hidup orang-orangnya. Ilham pun saat itu geleng-geleng kepala. Saya 2 tahun yang lalu, saya hadir hall. Yang kemarin saya nggak hadir. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya lupa. Antara 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Saya sering ke Banjar Pak, Bu. Udah 7 tahun kalau nggak salah saya ke Kalimantan itu 7 tahunan. Tapi saya belum pernah hadir di hall pusatnya. Kalau hall seperti ini saya hadir. Setelah hall saya biasanya ke Banjar. Karena di Jakarta saya pun ada kegiatan. Saya dalam hati saya terlintas, ya Allah, saya tiap tahun hadir hallnya setelah hall Guru Zaini, tapi saya nggak pernah datang hall Guru Zaini. Datangnya selalu setelah hall. Masa saya nggak datang hall pusatnya sih? Sedangkan saya dapat undangan di hallnya beliau di Warga Kalimantan. Masa saya nggak datang hall pusatnya? Saya mau berangkat. Saya terlintas seperti itu. Malu saya. Masa datangnya cuman setelah hall pusat. Saya pingin hadir walaupun cuma sekali. Saya pingin hadir. Saya waktu itu mau berangkat sebelumnya nggak bisa. Karena saya ada kegiatan. Walhasil saya berangkat di hari H. Kemarin itu Minggu. Saya berangkat Minggu pagi pesawat pertama. Pesawat pertama di hari Minggu. Jadi nyampe itu bandara sekitar jam 11-an kalau nggak salah. Jam 11 lewat. Saya biasanya kalau di Kalimantan Selatan khususnya itu saya tinggal di Banjarbaru di Cempaka. Ada tempatnya Haji Nairul. 3 hari setelah saya ngerentek saya pingin hadir hall. Saya bilang saya WA sama Haji Nairul. Ji, insya Allah saya pingin berangkat hallnya Guru Zaini hall pusat. Saya mau ngajak istri saya. Saya bilang begitu. Ya udah Beb. Habib berangkatnya sebelumnya Beb biar bisa biar enak. Gak bisa Ji, saya bisa berangkat di hari Minggu tersebut pesawat paling pagi. Ya udah Beb kalau begitu, nanti Habib begitu datang ke Cempaka dulu. Taruh koper segala macam, baru Habib nanti naik motor ke Sekumbul. Karena manusia sudah banyak. Dan saya pun ngelihat malam Minggu itu jutaan manusia sudah pada kumpul. Saya bilang sama Haji Nairul, orangnya masih hidup. Udah Ji, saya itu pingin datang hall Guru Zaini. Jadi saya nggak mau kemana-mana. Saya mau dari bandara langsung ke Sekumbul. Walaupun Sekumbul ujung. Yang penting saya di Sekumbul. Saya nggak mau kemana-mana. Nggak mau ke Cempaka, nggak mau kemana-mana. Setelah hall terserah, baru bebas. Beb, susah Beb. Manusia banyak. Udah Ji, antum diem aja. Saya mau tawasul sama Guru Zaini. Saya mau bilang sama Guru Zaini, ya Guru, saya tamunya engkau. Saya pingin engkau kasih jalan saya. Udah saya tawasul begitu. Nih saya dari Jakarta. Saya ngomong sambil saya kirim fatihah, saya ngomong begitu. Kata Haji Nairul tuh yang punya rumah di Banjar yang biasa saya tidurin, terserah pian lah Beb. Udah kayak kesel gitu, dikasih tahu nggak bisa. Maksudnya diatur yang enak gitu loh. Jadi nggak bawa koper ke rumah beliau dulu, nanti naik motor. Saya nggak mau, karena saya tamunya Guru Zaini, saya harus ke Sekumbul, nggak mau mampir-mampir. Kata dia terserah pian deh Beb. Ya udah antum diem aja. Deh, ane mau tawasul sama Guru Zaini. Terus saya hubungin salah satu sahabat saya di Sekumbul ujung. Saya bilang sehari sebelumnya tuh Sabtu malam Minggu. Ji, besok saya mau datang hall. Tugas pian siapin sopir sama mobil. Jemput saya di bandara.
Beb, besok itu hall orang sudah kumpul semua udah rame Beb. Susah mobil keluar. Saya nggak mau tahu. Tugas pian sediain sopir sama mobil. Tugasnya guru Ijai ngasih jalan saya. Habib ada-ada aja. Pusing dia. Malaman nggak bisa tidur. Terus terakhir dia bilang, yaudah Bib, saya suruh sopir saya malam ini tidur di bandara. Karena kalau berangkat habis subuh nggak bisa keluar mobil, betul nggak? Nggak bisa keluar mobil. Jadi malam itu juga dia tidur di bandara. Nggak apa-apa deh, capek. Insya Allah dapat berkahnya guru Zaini. Beneran dia malam itu ke bandara. Sampai dia datang saya jam 11. Jam 11 itu kan kalau bagasi itu paling cepat setengah jam. Kemarin saya setengah jam. Walhasil setengah 12 lah. Kira-kira mobil bisa masuk nggak Pak, Bu? Setengah 12 siang nih. Maghrib sudah call. Bisa nggak mobil? Mobilnya Pajero, saya masih ingat Pajero, mobil gede. Bisa masuk nggak ke Sekumbul? Bisa, udah ditutup. Sopir itu begitu datang dengan muka capek, mungkin beliau nggak tidur. Ya, begitu saya turun, koper-koper saya rapi semua, setengah 12 lah, dekat-dekat jam 12. Dia cuma bilang, Habib, ini saya berusaha saja ya Bib. Nanti mentoknya di mana? Ya udah Habib nanti jalan sama istri, nanti koper-koper biar saya ngurus. Udah tugas itu nyetir. Nanti tugas guru Ijai ngasih jalan. Bingung juga. Aduh nih, saya dapat Habib agak aneh juga mungkin dalam hatinya. Ya sudah, ente nyetir aja saya bilang begitu. Ente nyetir. Sudah nanti tugas guru Ijai ngasih jalan. Itu kita jalan tuh. Jalan. Subhanallah, Allahumma shalli Muhammad. Sopirnya masih hidup. Itu cuman kita sadar itu, dibikin sadar itu beberapa kali pos ditahan gitu ya. Ya mobil Pak, mau masuk ke Sekumbul jam setengah 12. Nggak masuk di akal. Kemarin aja Ilham katanya bawa ambulan aja ribet keluarnya. Bawa ambulan, bawa orang mau lahirin. Lah ini saya bukan bawa, saya nggak pakai mobil ambulan, mobil biasa. Itu saya cuman ingat itu beberapa pos nahan deh. Cuman nggak tahu habis itu nggak tahu. Kita dibikin nggak sadar udah mau masuk gang Sekumbul ujung, udah di rumahnya yang punya mobil. Itu sopirnya sampai bingung. Turun itu bingung. Bib, kita nggak sampai 1 jam Bib. Mungkin nggak mobil ke Sekumbul nggak sampai 1 jam di saat haul dari bandara nih. Nggak sampai 1 jam. Itu sopir sampai bingung. Kita lewat mana ya Bib? Sudah jangan tanya, saya aneh sendiri nggak tahu lewat mana sudah. Pokoknya itu urusan guru Zaini ini sudah. Karena saya tawasulnya minta jalan. Saya tawasulnya bukan minta yang lain, saya cuma minta jalan. Subhanallah. Masih hidup sopirnya. Itu sampai bingung-bingung. Bib, sadar nggak kali kita jalan kemana? Enggak sadar saya bilang. Saya cuma tahu beberapa pos nahan. Iya Bib, saya juga ingat itu. Cuman setelahnya saya nggak tahu. Tahu-tahu kita sadar itu udah mau masuk gang di rumahnya yang punya mobil. Subhanallah. Ini mereka itu bal ahya inda rabbihim. Mereka itu hidup di sisi Allah, bukan mati jasadnya mereka. Ruhnya mereka di sisi Allah mulia. Ruhnya mereka bersama Nabi besar Muhammad. Tuh bayangin. Makanya kalau orang hadir khol tidak yakin itu sangat rugi. Karena apa? Tetamu para aulia wa sholin tidak mungkin sia-sia. Di antaranya tetamu guru Zaini nggak mungkin sia-sia. Kenapa? Karena di masa hidupnya beliau pun tidak pernah mengecewakan tamu-tamu mereka. Betul? Ada yang pernah kecewa datang ke guru Zaini nggak ditemuin, nggak dikasih senyuman, nggak dikasih air. Ada cerita. Oh saya pernah ke tempat guru Zaini nggak ditemuin. Nggak ada. Beliau menghargai tamu-tamunya di masa hidupnya, beliau menghargai tamunya, apalagi di masa di alam arwah yang dimana mereka tidak butuh lagi waktu, tidak butuh lagi tempat, yang mereka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang datang hall, niatkan hajat kita sebanyak-banyaknya, yakin hajat kita dikabulkan oleh Allah dengan kemuliaan daripada guru kita. Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Subhanallah. Inilah sisi derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu,
orang kalau sudah mulia, walaupun jadi bangkai, maaf kan orang mati kan bangkai, betul? Iya kan? Walaupun jadi bangkai, tanahnya menjadi mulia. Percaya nggak? Saya mau tanya, Sekumpul dulu siapa yang mau tinggal di Sekumpul? Saya dengar hutan dulu, betul? Betul nggak? Hutan. Orang jarang mau ke Sekumpul. Sejak ada beliau, siapa yang nggak pengen tinggal di Sekumpul? Saya mau tanya, harga tanah di Sekumpul murah atau mahal? Hah? Mahal, apalagi kalau udah deket Gubah. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Karena ada jasad kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada jasad kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tanahnya pun menjadi berkah. Ini makanya kita alhamdulillah kita berada di ahli sunnah wal jamaah yang mempercayai keberkahan. Betul nggak? Tanahnya menjadi berkah. Coba kalau di Sekumpul tidak ada jasad Nabi Guru Zaini, nggak mungkin tanah Sekumpul semahal ini. Betul nggak? Pindahin ke Berabai kalau nggak mahal tanah. Lah benar, coba aja. Nanti bakal mahal nih tanah di Berabai. Tapi kita berurusan sama orang banyak. Kenapa? Jasadnya. Padahal jasadnya saja, tapi bisa memberikan keberkahan tanah tersebut. Madinah dulu terkenal Yasrib, kota di mana buka sejarah. Yasrib itu kota kematian. Kalau bahasa kasarnya kota kematian. Orang kalau udah masuk Yasrib, udah pasti sakit, mati. Di antaranya Sayyidina Abdullah, ayah baginda Nabi besar Muhammad, itu meninggal karena sebab beliau ke Yasrib, nengokin saudaranya sakit, dia kena wabah, beliau meninggal. Saya mau tanya, walaupun alirannya beda, selagi masih percaya sama Nabi Muhammad, percaya sama Allah, pengen gak ke Madinah? Apa ada yang takut? Saya takut ke Madinah, saya gak mau. Kenapa? Saya takut masuk kota Madinah. Ada gak begitu? Kenapa? Karena ada jasad Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun beliau jasad, ketika beliau dicintai oleh Allah, tanah tersebut menjadi mulia, menjadi berkah. Diangkat sama Allah. Kemuliaan tanah nih, tanah menjadi mulia, tanah. Tanah, sebab apa? Ada jasad orang yang mulia. Kita kalau dekat dengan orang mulia, dapat kemuliaan. Tanah aja dikasih kemuliaan, masa manusia nggak dikasih? Betul gak? Makanya bagaimana caranya? Kita dekat dengan mereka, orang-orang yang mulia. Bagaimana cara dekat dengan orang mulia? Ikuti mereka. Ditibai. Ikuti jejaknya mereka. Ikuti. Apa yang dilakukan Guru Zaini kita ikutin. Maka kita akan dekat sama mereka. Kita akan dicintai sama mereka. Kalau kita dicintai akan selamat dunia akhirat. Betul? Makanya ikutin. Dan beliau ini adalah orang yang sukses dunia akhirat. Betul gak? Ada yang ragu sama Guru Zaini? Sukses. Kenapa saya bilang kesuksesan seseorang itu terletak di husnul khatimah. Bukan karena kayanya. Bukan karena mobil banyak. Bukan karena mobil mewah. Tidak, demi Allah. Satupun orang yang mati di muka bumi ini gak ada yang bawa mobil. Ada di kuburan di Bekasi mobil. Motor, TV, AC, kulkas, gak ada. Duit, gak ada. Mereka cuma membawa 2 helai kain, yaitu kain kafan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang-kadang lupa. Yang kita kejar dunia sehingga kita melupakan akhirat. Betul gak? Padahal gak kita bawa itu. Kalau kita mau lihat orang sukses, orang yang meninggal husnul khatimah. Kalau kita pengen sukses, ikuti orang yang sukses. Betul? Contoh yang kita tahu tadi seperti Haji Isam, kita mau sukses di dalam batu bara, belajar sama orang yang sukses. Haji Isam contohnya. Nggak mungkin kita mau bisnis batu bara, tanyanya sama supir angkot. Pak, gimana caranya batu bara biar berkembang, biar saya kaya? Salah tanya, betul. Nanyanya sama orang yang sudah sukses di batu bara, ikuti mereka. Caranya bagaimana? Cara jualnya gimana? Jualnya kemana? Terus kualitasnya bagaimana, yang bagus itu yang bisa harganya tinggi. Belajar, sehingga kita bisa sukses juga. Sama ketika kita mengikuti Guru Zaini, maka kita akan sukses juga. Ya, dan di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesuksesan, keberkahan. Daripada peringatan daripada khol Guru Zaini. Khususnya Sohibul Bait kita. Insya Allah gak ada yang rugi. Gak ada yang rugi. Orang memperingati kholnya orang soleh gak rugi.
1 rupiah yang kita keluarkan untuk mereka orang-orang soleh, mereka akan membalas kita. Mereka itu orang yang tidak pernah lupa akan kebaikan sekecil apapun daripada orang-orang yang mencintai mereka. Insya Allah kita berharap kita malam hari ini kumpul di sini karena tamu daripada Guru Zaini, maka kita kelak nanti menjadi golongan grupnya mereka. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjir di alam barzah, maupun nanti di Syirat, maupun nanti di Yaumil Mahsyar, kita selalu bersama dengan mereka orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di malam hari ini, kita minta lagi dikumpulkan lagi bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara menambahkan kita semakin cinta kepada ulama, semakin cinta kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kampung ini, daerah ini kampung yang berkah, kampung yang diridhoi oleh Allah, kampung yang turun rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kampung yang cinta ulama, kampung yang cinta majelis alim, kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah jadikan daripada istri-istri kita istri yang solehah. Allah jadikan suami-suami kita semua yang ada di sini atau di kampung ini menjadi suami yang soleh, yang bisa membimbing istrinya, membimbing anaknya semakin dekat dengan Rasulullah, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan para salafun soleh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afadal minal fitani. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa aidna la siyam wal qiyam wal qiraatil Quran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa sallam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.